Welcome back to Clear in Exact Course. So hari ini saya akan menjelaskan tentang grammar lagi ya, yaitu simple past tense, dan saya akan memulainya dari penggunaannya atau juga bisa disebut biasanya definisinya ya. Yang pertama yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi di simple past ini biasanya itu sangat sering sekali digunakan di conversation juga ya, kemudian storytelling, kemudian juga bisa narrative text ya, kemudian recount text, dan masih banyak hal lagi yang menceritakan tentang masa lampau. Jadi ketika kita berbicara tentang masa lampau, kata kerjanya akan berubah. Yang pertama menggunakan verb 1 itu untuk menceritakan di masa lampau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kita masuk ke rumusnya terlebih dahulu supaya tidak terlalu lama durasinya. Yang pertama yaitu rumus verbal. Di sini ada positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Yang jadi titik poinnya dari simple present yaitu perbedaannya ada di sini. Kalau di positif ya, kalau ini simple past dengan perbedaan dengan simple present di sini di verbnya ya. Di simple past dia menggunakan verb 2 ya. Kemudian diikuti dengan objek, dan jangan lupa selalu ada subjek di depan ya. Ini untuk kalimat positif. Dan untuk kalimat negatif sendiri dia menggunakan kata kerja bantu yang berupa did ya, kemudian diikuti dengan not menunjukkan tidak ya, menyebutkan atau menjadi berarti tidak, kemudian diikuti dengan verb 1 kata kerja bentuk pertama. Ada yang bertanya, kenapa kok tidak menggunakan verb 2 Pak? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, verb 2 nya sudah dipakai oleh kata kerja bantunya, yang kalau di simple present itu do ya, dia berubah menjadi verb 2 nya, yaitu berubah menjadi did. Jadi kata kerja bantunya yang memakai verb 2 nya. Kemudian kata kerja utamanya dia menggunakan verb 1 dan diikuti dengan objek. Dan selanjutnya yaitu kalimat tanya atau rumus verbal di interrogatif. Tinggal pola inversi. Semuanya kalau di interrogatif itu akan mengalami pola inversi ya, tinggal dibalik saja kata kerja bantunya dan subjeknya, yaitu berupa did kemudian diikuti dengan subjek dan kemudian verb 1 plus objek di sini. Oke, kita langsung ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya yang pertama, I wrote a story yesterday ya. I wrote a story yesterday. Saya menulis sebuah cerita kemarin ya. Jadi wrote-nya ini yang verb satunya adalah write, kemudian dirubah menjadi wrote ya, karena dia berubah bukan berubah ya, tapi menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi di dalam kamus kalian nanti juga bisa cek ya. Di situ ada verb 1, verb 2 dan verb 3. Present, past dan participle. Di situ kalian bisa cek di dalam kamus. Yang digunakan di simple past ini yaitu di pastnya ya, bukan di presentnya tapi di pastnya atau di masa lampaunya. Itu ada perubahan bentuk kedua, semuanya ada di situ. Kemudian untuk yang negatif ya, kemudian yang negatif, I didn't or I did not write a story yesterday. Perlu diingat lagi, setelah kata kerja bantu di sini dia menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Kata kerja utamanya ini menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu berupa write, bukan wrote ya. Kemudian untuk yang pola interrogatif yaitu tinggal dibalik saja menjadi did I write a story yesterday ya. Apakah saya menulis sebuah cerita kemarin ya. Jadi seperti itu untuk kalimat tanyanya. Jadi kata kerja bantu ini akan berarti apakah, sama kayak di simple present, kemudian kemarin present continuous juga sama. Jadi menjadi apakah, kata kerja bantu yang berupa do, did, kemudian to be, is, are. Ketika di kalimat tanya, maka artinya itu semua menjadi apakah. Dan tentunya untuk jawabannya menjadi jawaban pendek antara yes atau no, tergantung, kemudian diikuti dengan kata kerja bantunya. Contoh kalau seperti ini, did I write a story yesterday ya, kalau jawabannya saya no, berarti no, I did not, I didn't
Ya, jadi seperti itu. Kalau yes, yes I did. Jadi seperti itu, sangat mudah dan simpel sekali. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu rumus nominal dari tenses simple past. Oke. Sama seperti verbal, ada 3 jenis di sini, positif, interrogatif, positif, negatif, dan interrogatif ya. Tentunya di sini yang menjadi perbedaan dengan verbal itu ada di predikat kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada kata kerjanya. Di bahasa Inggris kalau nominal ya, predikatnya itu atau kata kerjanya itu berupa kata kerja bantu ya, bukan kata kerja utama seperti verb 1, verb 2 dan verb 3 ya. Dia menggunakan kata kerja bantu berupa to be ya, berupa to be yang bentuk kedua ya. Kalau bentuk pertama itu ada is, am, are, dan ini adalah bentuk kedua yang berupa was dan were. Perlu diketahui bahwa di sini ada keterangan ya, untuk subjek dan to be-nya sudah diklasifikasikan. Untuk subjek you, they, we dia untuk to be were, dan I, he, she, it dia untuk to be was. Jadi tidak boleh dibolak-balik, harus sesuai dengan ini ya. Kalau tanya kenapa Pak aturannya seperti itu ya, kalau tanya kenapa kok harus was, kenapa kok harus were, aturannya seperti itu di dalam rumus grammar bahasa Inggris. Kemudian untuk kalimat negatifnya, kalimat positifnya kita analisa ya. Subject plus to be, was atau were plus object. Jadi to be-nya itu kalau nggak was dan were, dia mengikuti subjeknya ya, mengikuti subjeknya. Kalau tidak was ya were, tergantung subjeknya yang mana. Kemudian untuk negatif itu tinggal ditambahin not saja setelah to be ya, tinggal nambahin not saja, udah gampang, nggak usah ditambah-tambah apapun, cuma ditambahin not saja setelah to be. Untuk yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya, sama kayak verbal tadi ada pola inversi, namun untuk penggunaan to be-nya ya harus salah satu, tidak boleh kedua-duanya ya, harus salah satu menyesuaikan subjeknya, kemudian diikuti dengan objek. Nah, ini contoh kalimatnya ada di sini. Untuk kalimat positif, she was in Surabaya last week. Jadi artinya dia berada di Surabaya minggu lalu ya. Jadi was-nya ini ya, was-nya ini menyesuaikan subjeknya ya. Di sini juga bisa kalian lihat ya, jika subjeknya she maka to be-nya adalah was, subjeknya she, to be-nya was, tinggal dilengkapi dengan komplement atau objeknya. Jadi komplement atau objeknya ini bisa kata benda, kata keterangan, tempat, waktu, bisa kata sifat ya, tergantung kalian ingin menaruh apa di situ. Kemudian untuk negatifnya yaitu tinggal nambahin not saja setelah was ya, tinggal nambahin not saja setelah was, kemudian dilanjutkan dengan objek. Interrogatifnya pola inversi seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, kemudian diikuti dengan objeknya. Jadi cukup simpel sekali untuk rumus nominal ini kita terapkan ke dalam kalimat ataupun percakapan kita ya. Jadi ketika kita ingin menceritakan pengalaman kita di masa lampau, kita bisa menggunakan rumus simple past ini ya. Jadi sangat penting sekali kita harus belajar tentang ini juga, tenses, salah satu indikator yang harus diterapkan ke dalam bahasa Inggris ya. Kalau tidak percaya kalian melihat di movie ya ataupun di music, mereka pasti menggunakan tenses ya. Jadi tidak kasarannya nggak semua orang itu berbicara ngawur, maksudnya tidak sesuai tatanan bahasanya. Bicara ngomong apa adanya aja, yang penting bisa ngomong ya, itu salah satu indikatornya. Tapi kalau orang luar negeri atau native speaker, dia akan menggunakan tenses sebagai acuan untuk menjelaskan kapan itu terjadi. Kemudian untuk time signal atau keterangan waktu, di sini ada yesterday, last, time ago. Jadi untuk yang diikuti dengan last ini ya, berarti artinya yang lalu. Contohnya ini ada last week tadi ya, berarti minggu lalu. Kalau kalian ganti bulan, last month, berarti bulan lalu. Kalau tahun, last year, berarti tahun lalu. Kemudian kalau ago ini sama kayak last, cuma bedanya apa? Bedanya kalau ago ini kita bisa menambahkan nominal. Maksudnya contohnya 2 minggu yang lalu ya, 2 weeks ago. 2 minggu yang lalu, 2 weeks ago.
2 bulan yang lalu, 2 months ago. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang pakai last ini dia tidak bisa menambahkan bilangan di depannya, tapi kalau yang ago ini kita bisa menambahkan bilangan di depannya. 5 years ago ya, kemudian 1 century ago dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu, cukup simpel sekali. Jika ada pertanyaan atau mungkin saran bisa kalian komentar di kolom YouTube saya ya. Thank you very much. See you next time. Goodbye.